Baik, langsung saja kepada Ustadz Diah untuk menyampaikan kajiannya tentang bagaimana mengelola keuangan dan aset secara cerdas dan syar'i. Namun sebelum itu mari kita awali atau kita buka terlebih dahulu kajian pagi ini dengan melafadzkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu semuanya, mengapa kita perlu mengelola keuangan? Kira-kira mengapa Bapak Ibu ya? Mungkin biar cukup ya Ibu ya. Ya, saya pribadi punya pengalaman, saya punya anak 4 ya. Ya, berarti memang uang itu harus dikelola sebegitu cermat ya, sehingga kemudian tadi cukup ya, supaya cukup ya ibu-ibu ya semuanya ya. Nanti interaktif saja ibu-ibu ya, boleh menjawab kalau memang ibu-ibu, bapak-bapak menghendaki atau mungkin ada pertanyaan ya. Baik. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita perlu mengelola keuangan? Yang pertama karena uang itu adalah amanah Bapak Ibu ya. Amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju tidak Ibu, Bapak? Setuju ya. Uang itu amanah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian banyak kemudian sebuah permasalahan gitu ya. Banyak orang bekerja keras tetapi kemudian bingung kemana uangnya pergi. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Sudah kerja keras banting tulang, uangnya itu kok kayak cuman lewat begitu aja begitu. Pernah merasakan demikian Bapak Ibu? Jadi bapak-bapak itu pada merasakan seperti itu karena lewat ya Bapak cuman dikasihkan ke ibu gitu kan ya. Tapi biasanya bapak-bapak punya namanya uang lelaki begitu. Jadi tanpa pengelolaan keuangan yang jelas gitu ya, gaji yang masuk begitu terasa hanya seperti numpang lewat begitu. Nah, Bapak Ibu saya tekankan bahwa mengelola keuangan itu sama dengan mengelola masa depan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kita ada di sini saya ingin memperkenalkan ada 4 ya prinsip dasar keuangan dalam Islam. Yang pertama adalah ada 5 ya, karena kita suka yang ganjil-ganjil ya. Allah suka yang ganjil-ganjil. Ada 5 Bapak Ibu ya. Ya, berikut adalah dasar atau prinsip dasar keuangan dalam Islam. Yang pertama adalah harta tadi adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Nah, harta merupakan amanah. Nah, hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 7. Ya, tadi kita sudah mendengarkan surat Al-Isra. Nah, kali ini Al-Hadid ayat 7 yang artinya berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah di jalan Allah sebagian dari apa yang Dia titipkan kepadamu dan telah menjadikanmu berwenang dalam penggunaannya. Lalu orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Nah, karena harta adalah amanah titipan dan ketika Bapak Ibu menginfakkan di jalan Allah maka akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, itu adalah prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua ya dari 5 prinsip tadi adalah bahwa harta diperoleh dengan cara yang halal ya Bapak Ibu semuanya ya. Harta diperoleh dengan cara yang halal. Nah, cara memperoleh harta dengan halal ya tentu saja ya tidak mengambil barang orang milik orang lain, tidak korupsi, tidak mencuri dan lain sebagainya ya, halal ya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah dimanfaatkan untuk kebaikan. Ya, tentunya kalau harta diperoleh tadi sudah dengan cara yang halal, dimanfaatkan juga untuk kebaikan Bapak Ibu ya. Maka akan semakin berkah ya. Jangan sampai harta itu diperoleh dengan cara halal tapi dimanfaatkannya itu tidak untuk kebaikan, untuk yang lain, untuk keburukan. Nah, kebaikan diantaranya adalah ya menafkahi keluarga ya. Ya itu terutama ya, saya garis bawahi ya, istri, anak-anak gitu ya. Yang kedua kemudian ya harta digunakan untuk misalnya biaya pendidikan ya. Nah, untuk seperti yang saya dicontohkan oleh Pak Sakir sekarang harta digunakan untuk menghelat pengajian ya, memberikan hidayah kepada banyak orang ya. Harta diperoleh harta dimanfaatkan untuk kebaikan ya. Kemudian yang keempat ya, tidak boros dan kikir.
Nah, Bapak Ibu, ayat mengenai larangan boros dalam Al-Qur'an tadi sudah dibacakan, yakni surat Al-Isra ayat 27 sampai 26 sampai 27 ya. Yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan musyafir gitu ya. Dan janganlah kamu hamburkan hartamu secara boros. Ya, ini sangat letterlek sekali ya, artinya gitu ya. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudaranya setan ya. Jangan mau ya Bapak Ibu jadi saudaranya setan ya. Nah, itu karena orang-orang yang boros, saudaranya setan itu adalah setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya. Baik, kemudian prinsip dasar yang terakhir ya, bahwa dalam harta Anda itu ada hak orang lain, ya, yakni harta itu nanti akan diberikan untuk zakat, ya, infak dan sedekah. Nah, Bapak Ibu di sini tentunya sudah pernah ya melakukan zakat, infak, sedekah. Dan zakat sebentar lagi ada zakat fitrah ya. Nah, zakat dan Allah itu memberikan perintah untuk zakat ini tentunya sangat kasih sayang sekali ya. Karena apa? Karena harta yang wajib dizakati itu harus memenuhi nisab dan haul dulu ya, baru bisa dizakati. Nah, nisab itu setara dengan 85 gram emas, haul setara 1 tahun, jadi harta tersebut sudah mengendap. Kalau memang harta Bapak Ibu ini muter terus, bisa jadi belum wajib untuk zakat ya, karena belum memenuhi nisab dan haul. Ya. Lain dengan pajak Bapak Ibu ya, Bapak Ibu merasakan pajak begitu berat ya, 15% nih teman-teman dari UMY mungkin ya, pajaknya lumayan banyak ya, Bapak di sini mungkin ini bulan-bulan pajak ya Bapak Ibu ya, harus mengumpulkan SPT gitu ya. Nah ini merupakan kewajiban kita ya, tapi kita merasakan dari Islam saja hanya mewajibkan kita 2,5% ya, pemerintah mewajibkan kita 15% ya, banyak sekali ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu tentunya pernah merasakan masalah keuangan ya, yang sering terjadi. Kira-kira Bapak Ibu pernah mengalami apa ya, permasalahan keuangan yang terjadi di keluarga Bapak Ibu? Ya, kantong kering kanker Bapak. Kantong kering ya. Nah, permasalahannya adalah yang pertama mungkin saya berikan gambaran ya. Jadi Bapak Ibu pernah merasakan gaji naik? Ya, pernah ya. Penyesuaian. Jadi kadang gini, gaji naik ya sama dengan gaya hidup juga naik gitu ya. Nah, misalnya gaji bulan ini 3 juta, bulan depan langsung 10 juta gitu ya. Ya ini aja maksudnya perumpamaan. Nah, itu gaya hidup itu kadang kita ini ya Bapak Ibu ya, mengimbanginya. Jadi ikut naik gitu ya. Nah, konsumtif gitu. Padahal sebenarnya yang baik ya, ketika memang kita cukup 3 juta itu, bahkan misalnya ya sisa sedikit ya, itu kan biasanya ditabung ya, ketika gajinya naik menjadi ya taruhlah jadi dari 3 ke 5 gitu ya. Nah itu jangan kemudian dipakai semua Bapak Ibu ya. Ya tentu harus cermat ya dalam menggunakannya. Ya karena itu peluang ya gaji naik ini, kita ada banyak pemikiran wah bisa dipakai buat macam-macam nih gitu ya. Selain kemudian untuk konsumsi ya. Tadi memang konsumsi 3 juta sudah cukup. Misalnya di 2 juta ya dicukupkan, ketika gajinya 4 juta ya cukupkan aja 2 juta itu, jangan gaya hidupnya jangan berubah gitu ya misalnya. Ya. Kemudian persoalan kedua ya, seringkali sebuah keluarga itu tidak memiliki dana darurat gitu ya. Dana darurat sipil ya. Apalagi sekarang lagi marak ini isu perang dunia ketiga gitu ya. Dana darurat, terus orang pada nyiapin tas isinya ya barang-barang emas apa tadi Pak, isinya banyak barang-barang untuk keperluan selama misalnya seminggu ya. Kemudian kita harus mencadangkan dana darurat, misalnya menyimpan cash di rumah gitu ya, seperti itu. Nah, dana darurat ya itu sangat diperlukan sekali dan kadang tidak dipikirkan oleh Bapak Ibu misalnya ya, atau mungkin sudah memikirkan ya, alhamdulillah ya. Jadi dana darurat itu adalah dana yang misalnya kita ada naudzubillahi min dzalik ya, musibah ya, kecelakaan, mungkin ya apa misalnya ada yang terbakar ya, kebakaran dan lain sebagainya. Ini adalah dana darurat.
Sebenarnya bisa ya kita ini memproteksi diri kita misalnya dengan asuransi seperti itu ya. Nah, tapi asuransi pun kan membayar premi ya Bapak Ibu ya. Ya tentunya kan itu juga harus dicadangkan juga. Jadi dana darurat untuk keperluan mendesak dan urgen ya itu harus kita punya, ya, harus kita cadangkan begitu. Kemudian ada persoalan lain adalah terkadang kita ini melakukan investasi itu tanpa landasan ilmu gitu. Ya sekedar kalau sekarang istilahnya anak muda itu FOMO ya Bapak Ibu, ikut-ikut aja gitu ya. Fear of missing out ya. Kalau enggak ikutan enggak tren ya, enggak ketinggalan gitu ya. Jadi melakukan investasi tanpa landasan ilmu ya. Sebaiknya kalau melakukan investasi dipelajari dulu Bapak Ibu atau kalau perlu bisa berkonsultasi dengan yang ahlinya ya. Biasanya kan ada konsultan manajer keuangan, konsultan keuangan, cash flow keluarga ya, Sakinah Finance itu ada ya, ibu yang ahli di bidang itu ya. Anda melakukan konsultasi, Bapak Ibu melakukan konsultasi ya. Jadi atau Bapak Ibu bisa melakukan atau mempelajari sendiri ya model-model investasi dan bagaimana keuntungannya atau mungkin nanti apa resikonya begitu. Arisan, ya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah kita seringkali tidak memiliki perencanaan jangka panjang gitu ya. Jadi perencanaannya tuh cuma sekedar apa yang terdekat saja. Jadi tidak ada perencanaan secara jangka panjang. Jadi misalnya perencanaan jangka panjang itu nanti kan kita punya putra-putri ya, suatu saat kan akan kuliah gitu ya. Biasanya kuliah itu kan memiliki biaya yang cukup besar gitu ya. Atau menikahkan anak ya, itu adalah perencanaan jangka panjang ya. Atau ini seperti yang dilakukan oleh Pak Syakir ini perencanaan jangka panjang misalnya membeli sedikit demi sedikit sawah ya kemudian nanti dibangun rumah, dibangun homestay ya itu menjadi passive income gitu. Amin. Nah mungkin nanti bisa ya mencontoh ya investasinya Pak Syakir. Jadi ada perencanaan jangka panjang ya nanti perencanaan Pak Syakir misalnya dulunya masih kecil ya. Luasan untuk pengajian ini lama-lama ke depan ke tahun demi tahun semakin besar ya. Nah itu kan juga Pak Syakir perlu melakukan perencanaan ya seperti menyisihkan sebagian penghasilannya dan lain sebagainya. Nah ini kan perencanaan jangka panjang itu harus dipikirkan. Jadi Bapak Ibu dengan uang yang Bapak Ibu peroleh harus ada perencanaan jangka panjang gitu ya, melihat ke depan gitu ya. Kemudian ini persoalan yang tadi disebutkan oleh Bapak tadi kanker ya, kanker kering ya. Dompet lebih tipis dari niat menabung. Ya. Nah, seringkali seperti itu, yaitu persoalan-persoalan yang sering terjadi ya. Nah, nanti kita akan sampai kepada bagaimana ya cara mensiasatinya ya. Kemudian Bapak Ibu kita juga perlu mempelajari apa sih tujuan mengelola keuangan ya. Tujuannya apa Bapak Ibu ya? Tadi supaya cukup tadi ya, sudah dijawab. Apalagi misalnya, Ibu yang di sini mungkin gimana? Barokah. Oh ya, bisa Ibu. Ya tujuan mengelola keuangan supaya barokah. Yang pertama, tujuan mengelola keuangan adalah hidup lebih tenang. Ya, ya soalnya kalau tidak dikelola, ya gerada geruduk gitu ya hidupnya tuh jadi tenang. Oh besok harus bayar SPP, aduh belum punya gitu ya. Besok harus bayar arisan, waduh besok ada skilleran ya, ada sosial ya apa namanya sumbangan sosial, nggak punya gitu ya. Kan hidupnya jadi nggak tenang ya Bapak Ibu ya. Jadi memang yang pertama yang menjadi tujuan kita mengelola keuangan itu adalah apa Bapak Ibu tadi? Supaya ya hidup kita lebih tenang ya, supaya hidup kita lebih tenang ya. Kemudian yang kedua, kita tidak bergantung pada hutang, ya, tidak bergantung kepada hutang, ya. Cuman kredit ya, nama lain ya Bapak Ibu ya. Tidak bergantung pada hutang tapi kredit ya. Ya, artinya kalau kita bisa mengelola dana atau keuangan kita dengan baik, tentunya kita bisa meminimalisir hutang, bahkan suatu ketika kita zero kredit gitu ya, zero hutang gitu ya. Ya, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu ya, bisa ya insya Allah. Ya, kemudian yang ketiga tadi memiliki dana darurat, ya memiliki dana darurat. Lalu kemudian memiliki investasi, ya mungkin awalnya tidak terpikirkan ya memiliki investasi, tapi ketika diatur dengan baik, lama-lama kita bisa invest ya.
Meskipun tadi dengan misalnya pendapatan yang belum seberapa ya, tapi nanti lama-lama bisa invest. Kemudian dapat lebih banyak melakukan sedekah. Nah, ini yang penting juga ya. Semakin kita bersedekah, berkah ya, mungkin yang kurang itu terasa cukup ya, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, konsep alokasi keuangan sederhana ya. Saya mungkin berbagi aja bagaimana konsep alokasi keuangan yang sederhana dulu ya. Nah, salah satu cara sederhana gitu ya dalam mengelola keuangan adalah dengan membagi penghasilan Bapak Ibu itu tadi menjadi beberapa bagian. Apakah di sini sudah Bapak Ibu membagi penghasilan Bapak Ibu menjadi beberapa bagian? Itu saya, untuk saya, istri saya, anak saya. Problemnya sama ya, ternyata Bapak Ibu kompak sekali nih. Bapak Ibu heboh loh Bu di sini. Ibu-ibu keanteng ya. Sudah terbiasa. Ya. Ya, kita bagi dana yang ada ke uang kita itu menjadi beberapa bagian ya. Misalnya sebagian untuk kebutuhan hidup ya. Kemudian sebagian untuk tabungan ya. Sebagian untuk tabungan, kemudian untuk investasi ya. Sebagian untuk dana darurat tadi sudah kita sampaikan ya. Serta untuk kebutuhan pribadi. Dan yang terakhir tadi untuk sedekah, yaitu harus ada gitu ya alokasinya. Nah, pembagian tadi dapat disesuaikan Bapak Ibu ya, dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing. Jadi tidak bisa kemudian disamakan gitu ya. Jadi jangan kemudian kita samakan satu keluarga dengan keluarga yang lain. Tentunya itu berbeda-beda ya. Nah, tergantung dari sumber dananya ya atau jumlah nominal uang yang dimiliki gitu ya. Jadi misalkan ya tadi Bapak Ibu punya sejumlah uang ya. Gajinya berapa ya kira-kira ya? Mungkin 3 juta ya. Nah, nanti 50% itu untuk kebutuhan hidup ya. Kebutuhan hidup kan memang banyak ya. Jadi porsinya memang banyak seperti misalnya makan dalam Oh ya itu juga perlu Bapak. Tadi kan termasuk dana darurat tadi ya, THT itu jangan hari tua. Jadi 50% untuk kebutuhan hidup ya, untuk makan, untuk pendidikan ya. Untuk misalnya kalau masih ngontrak ya bayar kontrakan gitu ya. Kalau alhamdulillah sudah memiliki rumah sendiri. Kemudian 20% untuk misalnya tabungan dan investasi. Ya lumayan besar ya. Ini sepertinya kayak harus memaksa diri ya, 20% ya. Ya, ini sederhana saja dan contoh, dan tadi saya disclaimer ya sudah memberi catatan ini tidak bisa disamakan antara satu dengan keluarga yang lain. Jadi karena jumlahnya berbeda ya satu dengan yang lain. Jadi tadi 20% tabungan, kemudian 10% adalah dana darurat. Ya. 10% sedekah dan yang terakhir 10% gaya hidup. Nah, gaya hidup misalnya kadang-kadang malam-malam suka ke kopi ya, warung kopi ya, kafe ya, masih boleh ya. Jadi kalau saya diajarkan tidak perlu terlalu pelit pada diri sendiri gitu ya. Tapi soalnya kalau kita pelit pada diri sendiri, kita akan pelit kepada orang lain. Jadi sisihkan juga untuk misalnya gaya hidup ya, mungkin sekedar dengan istri misalnya minum di warung kopi ya. Nah itu silahkan gitu ya. Jadi 10% untuk sedekah. Untuk gaya hidup tadi ya. Kemudian tadi saya juga ingin sedikit mendalami mengenai dana darurat Bapak Ibu ya, dana darurat. Jadi dana darurat tadi apa Bapak Ibu adalah sejumlah uang yang disiapkan khusus untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga, Ya tadi seperti musibah, perang. Iya Bapak. Mudah-mudahan nggak sampai sini ya Pak ya. Jadi kedaruratan ya seperti tadi dulu COVID itu termasuk ya Bapak Ibu, karena ketika waktu COVID kita punya dana darurat itu luar biasa membantu ya, karena kan ada yang harus WFH, ada yang mungkin di PHK dan lain sebagainya, mungkin dagangannya jadi kurang laris dan lain sebagainya. Ini dana darurat ya musibah. Sekarang banyak sekali bencana hidrometeorologi ya, apa pohon-pohon tumbang, kena rumah dan lain sebagainya. Ini Masya Allah ya banyak sekali bencana yang akhir-akhir ini. Nah sakit misalnya, naudzubillah min dalik ya, sakit, kehilangan pekerjaan, kebutuhan mendadak lainnya.
Ya, dana ini penting karena ketika terjadi masalah keuangan, kita tidak langsung bergantung pada utang atau pinjaman. Ya, ini yang menjadi penting. Dana darurat ini bisa sedikit menunda ya atau menghindarkan ya kita dari lilitan hutang atau pinjaman. Ya, mungkin kalau pinjam, mungkin pinjam ke anggota keluarga dulu seperti itu ya. Kalau bisa. Ya, jadi kita bisa menghindarkan dari itu ya. Kalau memiliki dana darurat. Ya, makanya hutang piutang itu harus ada pencatatan resmi ya Bapak Ibu. Tadi soalnya katanya angel Bali gitu ya, harus dicatat. Ya, memang dalam Al-Quran disebutkan kalau kita melakukan hutang piutang itu memang harus ada pencatatan ya. Dan itu juga berlaku antar saudara ya, karena itu nanti akan ada konflik ya, sebaiknya memang dicatat gitu ya. Kemudian dana tadi untuk kondisi yang tak terduga minimal 3-6 bulan biaya hidup. Jadi dana cadangan ini juga ada aturannya ya supaya bisa mencukupi ya. Jadi meliputi dana darurat itu periodenya ya 3-6 bulan. Jadi harus mencadangkan kebutuhan hidup selama 3-6 bulan ya. Kemudian simpan darurat di tempat yang tidak mudah kita akses. Nah, nanti mungkin punya bunker tersembunyi ya di bawah keramik. Biar gak ketahuan istri. Bu, ibu. Ya, jadi memang dana darurat itu harus primpen Bapak Ibu kalau dalam bahasa Jawa, kalau dalam bahasa Indonesia apa ya, harus betul-betul aman gitu ya. Udah dalam berangkas masih masuk ke dalam tanah gitu ya. Jadi memang harus dihindarkan ya dari tangan-tangan ya, orang lain. Simpan di tempat yang aman ya. Kemudian ya tadi maaf, simpan di tempat yang aman tetapi mudah diakses gitu ya. Jangan kemudian seperti kedalaman sumur itu kan nanti repot juga mau ngambil gitu kan ya. Ya, jadi simpan di tempat yang mudah diakses namun yang aman gitu ya. Tapi jangan sampai lupa juga ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti jadi harta karun nanti kalau lupa ya. Ya, kemudian bukan untuk diskon flash sale ya, artinya kalau nanti dana darurat, wah kita merasa ada dana darurat, kemudian kita pakai gitu ya. Jadi memang harus disiplin ya, harus mendisiplinkan diri ya. Kemudian Bapak Ibu kita beralih ya, tadi supaya tadi uang cukup ya, mestinya uang itu harus diputar ya. Nah, kita akan mempelajari tentang investasi dalam perspektif syariah ya. Investasi dalam perspektif syariah. Dan tentunya kita harus tahu dulu dasar-dasar kalau mau investasi sesuai syariah itu harus yang bagaimana, ya, harus yang bagaimana. Yang pertama, investasi itu harus bebas riba. Nah, ini susah sekali ya, tapi kita usahakan ya, kita usahakan. Investasi yang sudah dilakukan Bapak Ibu ada investasi apa? Tanah ya. Kos-kosan ya. Nah, kalau yang saya lakukan, saya baru berani investasi di emas ya, misalnya emas ya, sedikit-sedikit Bapak Ibu tidak masalah ya, kita ada di bank itu ada cicil emas gitu ya, atau tabung emas ya, mungkin ada yang lebih menguntungkan cicil emas ya daripada tabung emas ya, mungkin bisa dicoba sebagai alternatif ya investasi Bapak Ibu. Ya ada ya modelnya itu investasi yang lain juga seperti reksadana. Nah kalau Bapak Ibu tidak piawai dalam bermain saham ya mungkin bisa beli reksadana aja, ini lebih aman gitu ya kalau menurut para konsultan keuangan. Tetapi untuk reksadana itu harus yang syariah juga ya. Ada sekarang banyak pilihan ya Bapak Ibu. Jadi sekarang tidak bisa alasan seperti dulu waktu masih zaman dulu. Bank itu tidak ada yang syariah. Nah sekarang bank sudah ada yang syariah banyak gitu ya. Ada bank terbesar juga BSI. Jadi Bapak Ibu hijrah ya dari yang tidak syariah ke yang syariah. Jadi ke bank syariah. Reksadana ya, jadi itu semacam saham Bapak Ibu, tetapi tidak perlu kita mantengin saham itu kan biasanya nilainya naik turun ya Bapak Ibu ya. Tapi kita dengan beli reksadana itu semacam uang kita itu ditanamkan aja, nanti kita misalnya 5 tahun baru mendapatkan hasil seperti itu. Jadi tidak perlu tiap hari kita melihat pergerakannya. Jadi itu lebih aman, jangka panjang seperti. Jadi seperti saham tapi sifatnya jangka panjang. Kalau saham kan harus
melihat ya. Jadi saham itu kan misalnya kita membeli perusahaan tetapi dengan uang kita itu dan diwujudkan dalam sebuah kertas. Nah, itu nanti kita punya kepemilikan terhadap perusahaan. Jadi biasanya perusahaan yang menjual saham itu yang ada TBK di belakangnya terbuka. Ini namanya perusahaan yang go public, yang dijual saham atau kepemilikannya ke masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, kalau reksadana modelnya dia lebih lama ya, jangka panjang gitu ya. Artinya tidak perlu melihat pergerakan ya. Memang marginnya itu ya tidak, margin atau keuntungannya mungkin ya bisa besar bisa kecil tergantung pada nanti perusahaannya kesehatannya seperti apa ya, tapi lebih aman ya. Kalau memilih yang reksadana syariah, insya Allah tidak Pak. Jadi memang harus yang syariah. Udah ada label syariah kan sudah dosa bukan di kita Pak, sudah ditanggung jawab oleh Dewan Syariahnya, ya Dewan Pengawas Syariah. Jadi aman Pak kalau kita pilih yang syariah. Kemudian yang kedua bebas gharar ya, gharar atau ketidakjelasan. Nanti kita jelaskan dalam ayat Al-Quran. Kemudian bebas maisir atau spekulasi, perjudian ya. Kemudian ada aset atau kegiatan usaha yang nyata. Jadi investasi itu sebisa mungkin memang kita usahakan ada aset dan kegiatan yang nyata. Investasi di sektor real itu lebih barokah ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Contoh instrumen investasi syariah ya, misalnya tadi emas. Nah, kemudian ada suku ya. Bukan suku batok, bukan ya Bapak Ibu ya. Itu suku itu semacam surat hutang, kayak obligasi, surat hutang yang syariah. Nah, itu namanya suku. Ya, yang sudah ada adalah suku RI 008 dan suku juga sekarang terintegrasi dengan bagaimana kita menyelamatkan alam, ya, menyelamatkan lingkungan. Nah, itu bagus sekali ya. Green suku namanya. Nah, suku ini sendiri tadi obligasi itu kalau tadi saham itu basisnya adalah lebih ke kepemilikan, ownership, aset. Nah, kalau suku ini lebih pada kita ini meminjami ya. Jadi surat hutang. Kita misalnya meminjami pemerintah untuk membangun infrastruktur ya, jembatan, membangun stasiun ya. Itu kadang ada yang dibiayai oleh suku ya Bapak Ibu ya. Jadi kita punya uang ya, supaya nanti uang itu berkembang, kita pinjamkan kepada pemerintah atau sektor swasta misalnya kepada pemerintah untuk pemerintah itu membangun infrastruktur. Ya, itu biasanya namanya ya tadi itu obligasi, surat utang ya, atau dalam syariahnya disebut suku ya, nama ininya bukan obligasi tetapi suku. Nah, suku ini sudah obligasi tetapi berbasis syariah. Kemudian tadi reksadana ya syariah. Lalu saham syariah. Nah, kalau saham syariah Bapak Ibu harus mempelajari lebih lanjut, harus konsultasi juga ya. Kemudian properti itu membeli ya rumah ya. Ini misalnya kayak Pak Syakir nih bikin homestay ya. Dia investasinya di properti dan properti ini nanti akan menghasilkan yang namanya passive income misalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, larangan riba itu juga sangat jelas ya dalam Al-Quran. Ya, ini surat Al-Baqarah ayat 275 Bapak Ibu. Orang-orang yang memakan bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan ya karena kesurupan setan. Oh, kok serem sekali ini. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya, jadi Bapak Ibu, karena kita sudah tahu ya berarti harus dihindari ya bahayanya riba itu dan sudah diharamkan sangat jelas dalam Al-Quran ya oleh Allah ya. Kemudian tadi bahwa transaksi atau tadi investasi itu tidak boleh mengandung maisir tadi ya, mengandung spekulasi. Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 90 ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi ya, maisir, berkurban untuk berhala ya. Misalnya sekarang ini berkurban untuk berhala tuh kayak sajen itu ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian mengundi nasib ya, misalnya kita
ada itu ya kalau di Jepang itu ada kuil gitu ya untuk meramal nasib kita, mengundi nasib dengan anak panah. Kalau itu zaman Rasulullah dulu ya, dengan anak panah adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan. Ya, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ya, tadi surat Al-Maidah ayat 90. Kemudian tadi dikatakan bahwa investasi juga tidak boleh mengandung goror ya atau ketidakjelasan. Ya. Jadi salah satunya ini disebutkan dalam Al-Qur'an ya, surat An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, tidak benar. Kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka, antarodim minkum ya, di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Surat An-Nisa ayat 29. Nah, jadi itu Bapak Ibu larangan-larangan untuk berinvestasi yang mengandung tadi ya riba, ya goror, ketidakjelasan, ya maisir, spekulasi atau judi ya. Dan ketika kita melakukan investasi ada aset dan kegiatan usaha yang nyata, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Tadi kita bicara masalah investasi. Nah, tetapi dalam investasi pun itu kita kadang melakukan kesalahan-kesalahan ya. Jadi ada kesalahan umum saat melakukan investasi ya. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah kita seringkali melakukan investasi itu karena ikut-ikutan ya. Tadi FOMO ya, istilah anak muda sekarang ya. Fear of missing out ya. Kita kadang ikut-ikutan ya, pada investasi A ikut A, B ikut B gitu ya. Ikut-ikutan. Nah, ketahuilah Bapak Ibu kalau memang ingin investasi ya tadi perlu perhitungan yang cermat, perlu mempelajari dulu, dalam bahasanya riset, melakukan pendalaman ya. Nah, baru kita melakukan investasi yang mungkin cocok dengan kita ya. Dan cocok dengan apa yang kita hasilkan. Ya, yang kedua, tergiur janji keuntungan yang tidak masuk akal. Nah, ini agak ya saya pernah melihat gitu ya, teman. Jadi investasinya berupa emas tapi nggak masuk akal. Misalnya keuntungannya bisa 7 juta ya. Nah itu ternyata waktu Donald Trump itu ya ada sesuatu yang masalah gitu ya. Harga emas kan langsung jatuh itu. Dia langsung rugi tuh 100 juta. 100 juta. Jadi dia memang investasi yang emasnya itu secara online begitu ya. Nah, itu disetorkan 100 juta sebagai modal. Nah, memang beberapa kali itu mendapatkan keuntungan. Saya curiga keuntungan yang dikasihkan itu ya dari uangnya sendiri, bisa jadi kan ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan tergiur produk investasi yang keuntungannya itu tidak masuk akal. Itu perlu didalami ya, perlu. Dan kasih waktu pikiran kita untuk berpikir sejenak sebelum mengambil decision atau keputusan, karena waktu jeda berpikir apapun itu ya, entah itu masalah penipuan, perbankan, itu biasanya kita harus berhenti dulu ya, berpikir dulu, minta pendapat istri misalnya. Bapak Ibu, biasanya istri itu instingnya lebih tajam Bapak Ibu ya. Ya, mungkin bisa meminta pendapat anak, istri gitu ya, terkait investasi yang akan dilakukan. Jangan buru-buru Bapak Ibu ya. Jangan buru-buru ya. Pikirkan dulu ketika itu memang resikonya besar ya, atau dalam hal ini keuntungannya kok kayaknya nggak masuk akal, itu harus dicurigai ya, harus berhenti sejenak untuk berpikir ya. Kemudian seringkali kita menggunakan uang kebutuhan bukan uang dingin. Nah, ini juga hati-hati kalau investasi. Uang yang seharusnya itu muter digunakan sebagai investasi, ditabung di emas, nanti malah rugi juga gitu ya. Jadi memang uang yang diinvestasikan itu uang dingin, bukan kemudian dimasukkan ke kulkas Bapak Ibu, bukan ya. Uangnya itu memang kalau enggak ini adem aja, dia enggak dipakai gitu loh. Enggak dipakai itu silahkan diinvestasikan. Wah, enggak dipakai, hebat banget. Nah, bukan yang memang untuk kebutuhan sehari-hari diinvestkan ya gimana gitu kan. Ya memang uang dingin ya, bukan uang kebutuhan yang diinvestasikan. Baik, kita masuk ke yang menarik lagi ya, terkait passive income Bapak Ibu. Wah, senang sekali ya, nggak perlu kerja udah dapat duit ya, passive income ya. Jadi passive income itu adalah penghasilan yang dapat diperoleh tanpa harus bekerja secara aktif setiap saat ya. Jadi passive income itu
awalnya juga tetap harus kerja Bapak Ibu ya, kerja dulu gitu ya. Tapi nanti setelah itu settle ya, dia akan bekerja untuk kita ya. Dan kita tidak bekerja setiap saat. Kemudian perencanaan keuangan Islami. Bapak Ibu mungkin kita bisa segera memulai ya bagaimana merencanakan keuangan Islami kita. Ya langkah pertama yang sederhana adalah catat semua coba catat pemasukan dan pengeluaran ya. Seringkali kita ya udahlah asal ini aja ya, asal masuk ya, kemudian keluar udah selesai gitu ya. Coba selesai gitu ya, tamat. Nah itu coba, kalau saya paling enggak saya memang sudah ada dan kalau misalnya apa yang cash yang di rumah itu juga dihitung ya, catat pemasukan dan pengeluaran, kemudian buat anggaran untuk semua kebutuhan hidup, ya buat anggaran untuk semua kebutuhan hidup, ya kebutuhan hidupnya apa aja ya, tadi misalnya makanan, pendidikan dan lain sebagainya. Nah kemudian Bapak Ibu juga sudah mulai perlu ya untuk menyisihkan investasi. Karena tadi ada perencanaan pengelolaan keuangan itu sama dengan masa depan. Ya, sisihkan untuk investasi. Kemudian sisihkan juga untuk sedekah, zakat dan infak. Ya, supaya lebih berkah Bapak Ibu ya. Nah, jadi kemudian saya garis bawahi, jadilah orang yang prepare. Yang prepare itu artinya bersiap-siap ya. Karena memang dalam Al-Quran juga Allah menyampaikan bahwa kita harus melakukan persiapan gitu ya. Ya persiapan semuanya ya ketika hidup di dunia dan untuk menyiapkan untuk kehidupan di akhirat nanti. Ya memang perlu persiapan, apa-apa perlu persiapan gitu ya. Jadi orang yang prepare, yang bersiap, persiapan, memiliki persiapan yang baik terhadap keuangannya, yaitu orang yang menyusun perencanaan keuangan jangka panjang. Ya memang tidak boleh hanya orientasinya jangka pendek, ya harus ada orientasi jangka panjangnya. Apa itu menjadi motivasi ya Bapak Ibu untuk kita mencari income tambahan dan lain sebagainya. Jadi memang orientasinya itu perencanaannya adalah harus jangka panjang. Sudah belum Bapak Ibu punya orientasi jangka panjang? Paling tidak tadi ada passive income gitu, ada investasi, sudah? Dan mungkin kalau belum bisa segera dimulai ya Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian memiliki dana darurat, tadi penting sekali ya, dana darurat ya. Darurat aset darurat terus ya Bapak Ibu, darurat sipil ya. Saya mau belanja Pak, Ayah, Abi. Wah, darurat ini. Nah. Besok lebaran ya, baju baru, darurat lagi ya. Jadi dana darurat itu Bapak Ibu adalah aset yang liquid Bapak Ibu ya. Jangan dana daruratnya diwujudkan dalam bentuk bangunan, itu bukan dana darurat itu. Ya, jadi harus yang liquid. Liquid itu mudah untuk dicairkan. Ya emas itu lumayan ya liquid ya Bapak Ibu ya, emas ya. Kemudian ya yang mudah dicairkan aja beli emas di rumah. Kemudian dia merupakan stok kebutuhan dasar. Kemudian tidak tergantung pada satu sumber pendapatan. Ya memang misalnya saya sebagai dosen, ya meskipun saya ada sumber pendapatan sebagai dosen di UMY, ya saya mungkin menerima misalnya proyek-proyek ya yang mungkin bisa ya atau saya misalnya staf ahli amin. Nah mungkin saya misalnya melamar sebuah hibah dari bukan dari UMY ya, di luar UMY ini kan juga merupakan income yang lain ya. Kemudian siap menghadapi kondisi yang tak terduga seperti naudzubillahi min dzalik ya, PHK, krisis ekonomi. Kalau krisis ekonomi ya bisa, karena dalam surat Yusuf itu dikatakan ada yang namanya ekonomi itu ada siklusnya Bapak Ibu ya, ada naik dan turun ya, seperti lembah, kadang-kadang seperti gunung ya. Jadi memang ada siklusnya. Dan itu diceritakan pada waktu itu Nabi Yusuf pernah bermimpi ya, ada 7 onta gemuk-gemuk, 7 onta kurus-kurus ya, dan juga kurma gemuk dan kurma kurus. Artinya memang yang namanya ekonomi itu sebuah siklus ya, tidak bisa ekonomi itu bagus terus gitu ya. Pasti ada masa kuatnya, ada lemahnya. Seperti iman kita ya, yazid wa yanqus ya, kadang naik, kadang turun. Ekonomi juga begitu Bapak Ibu ya. Kemudian sepertinya cukup Bapak Ibu ya.
apa yang hari ada tanya jawab. Ini kayak tanya jawab yang jawab Pak Sakir aja nih. Nggih, Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti misalnya kita sifatnya diskusi saja, misal pun saya belum bisa menjawab gitu ya. Nah, ini ada karena bagian dari program pengabdian, saya didapuk Pak Syakir. Sebenarnya bukan ustadzah ini ya, insya Allah ya. Tapi saya berusaha untuk berbagi ilmu apa yang sudah saya terapkan ya di keluarga saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.